Orang itu nggak pernah di kader, orang itu nggak pernah tahu ideologi dan perjuangan partainya, tiba-tiba dia muncul sebagai calon nomor 1 lagi. Itulah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran Ibu Megawati dan kekhawatiran saya juga. Ya. Bu Mega itu ketua PDIP, anak biologis dan anak ideologisnya Bung Karno. Saya anak ideologisnya Muhammad Natsir. Saya bukan anak biologis Muhammad Natsir, tapi anak ideologis ya. 18 tahun saya bekerja dalam satu ruangan dengan Muhammad Natsir, Syafruddin Prawira Negara, dan Burhanuddin Harahap. 3 orang tokoh masyhuri dan 3-tiganya Perdana Menteri. Paham betul saya dengan pikiran-pikiran orang-orang itu. Jadi, kenapa dari dulu saya PBB walaupun partainya kecil, tetap aja saya PBB. Saya nggak pernah pindah ke partai lain, ditawarin sering, tetap saya nggak mau. Ya, karena partai itu ada ideologinya, ada programnya. Tidak mungkin saya disuruh masuk ke partai yang lain. Ya, ambil satu contoh satu ketika almarhum Pak Nurholis Majid mengatakan kepada saya, Ril, gimana kalau Yusril masuk PDIP waktu itu, masuk PDI apalah begitu. Jadi saya bilang, Pak Nurholis, kalau tiba-tiba saya masuk PDIP, jangankan orang lain yang heran, saya sendiri pun bisa heran sama diri saya sendiri. Lah ini kok anak masyumi dididik tokoh-tokoh masyumi kok tiba-tiba jadi PNI? Rasanya nggak mungkin saya masuk PDIP. Nggak mungkin juga Bu Megawati terus masuk PBB, kan nggak mungkin. Jadi ada ideologinya, ada pikirannya. Ya bahwa orang pindah-pindah partai ya itu urusan pribadi dia. Ya, tapi saya melihat partai itu ada ideologi, ada pokok-pokok pikirannya. Bu Megawati sangat prihatin dengan hal ini. Ya, partai itu kan didirikan karena ada ideologi, ada cita-cita. Lantas partai itu berjuang untuk membangun bangsa dan negaranya. Orang-orangnya dididik, dikader, berjuang untuk partai itu, untuk membesarkan bangsa dan negaranya pada akhirnya. Nah kalau sistemnya itu terbuka, nah kebaikannya tadi sudah dikemukakan oleh Pak Andi, oleh Pak Effendi Hoeri, ya kebaikannya, kritik akademiknya sudah disampaikan Bu Siti Zuhro. Tapi sisi negatifnya adalah bahwa partai itu bisa dikooptasi oleh orang-orang yang tidak mengerti ideologi dan tidak mengerti program-program partainya. Dimasukin rame-rame, lalu partai itu nggak bisa berbuat apa-apa, ya anggotanya di DPR ngomong maunya sendiri, enaknya sendiri, bisa-bisa misalnya direkrut orang tiba-tiba jadi anggota DPR, malah tiap hari menghantam modernisme Islam yang menjadi ideologinya PBB, atau menjadi anggota PDIP tapi mencaci maki nasionalismenya Bung Karno dan segala macam. Itu kekhawatirannya. Jadi sudah ada porsi untuk calon perorangan, ya tempatnya di DPD. Ya, calon partai tempatnya ada di partai politik, tempatnya ada di badan-badan legislatif di DPR. Bahwa bagaimana partai itu merekrut anggota-anggotanya, bagaimana mencalonkan, ya marilah kita pilih sistem yang paling ideal dan paling klop buat kita. Nah kalau tadi dikatakan, ini kan dulu sudah diputuskan MK. Dulu kita tertutup, MK mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi. Lalu kemudian proporsional terbuka. Saya terus terang sebagai orang yang mendraft undang-undang MK itu, saya heran sama MK itu. Ya. Dalam hal yang begini dia bisa mempersoalkan remeh-temeh boleh dibilang ya, soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Tapi hal yang fundamental tentang threshold, presidential threshold yang sekarang ini aneh, 20% yang dipakai pemilu sekarang untuk yang akan datang. MK menolak setiap gugatan, 18 kali digugat di MK, ditolak. Alasannya apa? Alasannya itu adalah open legal policy. Itu adalah kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. MK nggak bisa nilai. Lah, itu ngotot. Tidak open legal policy. Tapi yang soal sistem pemilu proporsional terbuka tertutup, MK putuskan.
Padahal itu ya tidak perlu diatur dalam undang-undang dasar, tidak perlu diatur dalam undang-undang, cukup pakai peraturan KPU aja. Saya heran.